Nah, oke teman-teman, sebelum pada nama-nama penerima PKH tahap yang keempat nanti, di sini saya akan memberikan informasi bocoran terlebih dahulu ya. Nah, tetapi informasi ini tolong jangan dijadikan suatu kepastian atau harapan yang berlebihan. Nah, kalian cukup berdoa saja, semoga informasi ini benar adanya dan segera direalisasikan dengan lancar tanpa ada hambatan. Nah, sebab sesuai informasi yang ada bahwa hari ini sudah ada persiapan PKH tahap yang keempat. Nah, jadi perlu diingat ya teman-teman, ini adalah masih proses persiapan, bukan proses pencairan. Jadi yang namanya proses sampai ke pencairan itu membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman, alias membutuhkan waktu yang panjang. Nah, jadi apabila memang dari hari ini sudah ada persiapan PKH tahap yang keempat, kemungkinan turunnya SP2D maupun pencairan PKH tahap keempat akan terjadi pada akhir bulan Oktober maupun awal bulan November 2022 nanti. Nah, yang pasti untuk PKH tahap keempat sudah dijadwalkan akan dicairkan mulai bulan Oktober sampai bulan Desember mendatang. Nah, jadi ingat ya teman-teman, sekarang ini masih dalam proses persiapan terlebih dahulu. Jadi kemungkinan SP2D PKH tahap 4 akan turun sekitar akhir bulan Oktober ini ataupun di bulan November nanti. Nah, bila kalian penasaran apakah nama kalian masuk ke dalam pencairan PKH tahap 4 atau tidak, kalian bisa mengeceknya di link cekbansos.kemensos.go.id dan yang memiliki keterangan periode triwulan 4 tahun 2022. Nah, dan untuk memastikan kedepannya agar supaya bisa cair, kalian harus memiliki data-data sebagai berikut ya. Nah, yang pertama, data KPM itu harus padan antara data di Bansos atau di DTKS dengan data di Dukcapil. Kemudian yang kedua, data KPM tidak anomali, baik dari nama, nomor NIK maupun alamat. Kemudian yang ketiga, KPM harus punya komponen. Nah, terutama untuk anggota PKH ya, harus ada komponennya. Kemudian yang keempat, KPM tidak tergolong orang mampu atau sejahtera dari hasil laporan verifikasi kelayakan kemarin yang dilakukan oleh petugas daerah masing-masing. Nah, kemudian yang kelima, KPM validasi by system kemarin harus lolos ya teman-teman dari hasil verifikasi kelayakan saat survei ke lapangan atau ke rumah kalian masing-masing. Kemudian yang keenam, wajib ikut dalam pertemuan kelompok P2K2 seperti yang dijalankan oleh pendamping di daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketujuh, yang komponen anak sekolah itu harus padan ya teman-teman datanya di aplikasi Dapodik. Kalau yang madrasah harus padan di aplikasi EMIS. Nah, itu adalah data-data yang harus dipenuhi dulu ya agar supaya bantuannya bisa cair di tahap yang selanjutnya. Nah, itulah yang akan cair di pencairan PKH tahap yang keempat nanti ya. Nah, dan berikut adalah cara untuk mengecek nama-nama penerima PKH yang akan cair di tahap yang keempat nanti. Nah, yang pertama kalian tinggal buka saja Google ya teman-teman di HP kalian masing-masing. Kemudian ketik linknya di atas ini yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah diketik, kita klik enter ataupun cari. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pencarian data PM atau penerima manfaat Bansos. Nah, di sini ada kolom yang harus kalian isi mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa dan mengisi nama sesuai KTP. Kemudian masukkan huruf kode yang ada di sini ya, diketik ulang di halaman atau di garis bawahnya ya. Nah, kita langsung saja pada pengisiannya ya teman-teman. Yang pertama kita pilih kolom provinsi. Nah, misalkan saya mau mengisi atau mencari untuk daerah Jawa Barat. Kemudian pilih juga kabupaten atau kotanya, di sini kita pilih ya teman-teman. Kita mau ngecek Kabupaten Ciamis misalkan ya. Kemudian pilih kecamatannya juga.
dan pilih juga desanya ya. Nah, setelah itu kita ketik di sini nama sesuai KTP yang mau kita cari namanya ya. Nah, misalkan mau mengecek atas nama Ibu Iwi. Nah, setelah itu kita ketik ulang kode yang ada di sini ya, teman-teman. Besar kecilnya harus sama. Nah, ini J kecil, kemudian G, kemudian D, Z. Nah, setelah itu kita klik cari data. Nah, nanti akan muncul nama-nama yang kita ketik tadi ya. Nah, kita pilih sesuai umur maupun nama yang kita cari tadi. Nah, di sini kita mengecek untuk bantuan PKH ya. Maka dari itu kita geser ke sebelah kanan. Nah, ini adalah kolom untuk PKH. Nah, untuk yang pasti akan cair di PKH tahap keempat nanti adalah yang memiliki keterangan seperti ini ya, teman-teman. Statusnya ya, kemudian di sininya keterangannya pengurus, serta periodenya adalah triwulan 4 tahun 2022. Nah, itu yang akan cair di PKH tahap keempat nanti. Jadi ingat ya, di sininya periodenya harus triwulan 4 tahun 2022. Nah, kalau ini kan tahun 2021. Berarti bantuannya sudah di stop ya sampai tahun 2021. Nah, seperti yang ini di tahun 2022 ya. Nah, ini untuk PKH tahap ketiga. Untuk yang tahap keempat di sini harus triwulan 4 tahun 2022. Nah, seperti itu ya teman-teman cara untuk mengecek nama-nama penerima PKH yang akan cair di PKH tahap yang keempat nanti. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.